Auri, boleh nggak ke studio Om Deddy? Kenapa tiba-tiba dipanggil sama Om Deddy nih? Ternyata pas datang ke studio Om Deddy, dibilang, pertama kali bukan Om Deddy tuh invest ke tempat saya dulu, tapi saya bisnis bareng Om Deddy dulu. Jadi waktu saya bikin konten, teknologi kayak begini, tapi saya makan di pinggir jalan, di soto langganan. Dari kecil udah makan di sana, saya iseng bikin. Karena waktu pas makan tuh makan soto, view-nya itu bisa saya ganti. Jadi lagi di Swiss. Kita jalan bisnis itu kayak perlombaan, ya kan? Makanya ini saya beli sebagai achievement aja sih. Hi all, welcome back to another episode of JJ Talks with me, Brian, from JJ Times. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Kenalin nih, Bro Auri. Yes, thank you. Ownernya Flux Creative Universe. Welcome bro, thank you ya udah datang nih. Seru, tadi juga sebelum sini kan udah ngeliat jam kan. Iya. Jadi kepengen beli lagi. Pengen nambah koleksinya, padahal udah banyak banget nih. Ada APGP Carbon, Hublot, Mecha 10 ya. Yes. Di sini Terus ada Spirit of Big Bang White Ceramic ya. Benar. Nah, sebelum kita mulai, boleh gak sih Bro Auri ini kenalin diri dulu dong? Bro Auri ini siapa? Oke. Thank you Brian buat waktunya. Saya nama lengkap Yohanes Auri. Kalau kamu tahu nama Yohanes Auri itu ternyata ada dua. Kalau kamu Google nih ya. Yang satu tuh pemain bola, karena bokap dulu tuh suka banget mau bola. Nah, nama Yohanes Auri exactly, jadi kalau lihat di Google cuma ada dua. Yang satu dari Papua, yang satu yang ini. Jadi ketiplek persis sama namanya. Nah, itu nama lengkap Yohanes Auri. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya tadi ngeliat kamu nanya umur berapa kan Brian, soyong banget, jadi keinget dulu saya mulai usaha saya itu tuh dari 2006 saya lulus kuliah Brian. Jadi umur berarti 21. Umur 21 saya ya? udah mulai. Tapi waktu itu masih di kamar tidur. Nah, kalau kamu lihat namanya tadi kamu sebutin namanya Flux Creative Universe kan. Itu adalah evolving setelah 18 tahun berarti. Tapi dulu fokusnya itu lebih ke grafis. Cuma namanya sama, Flux Design. Cuma kalau kamu tahu arti nama Flux, itu tuh artinya continuous improvement to be the best. Perubahan terus-menerus ke arah yang lebih baik. Dan itu yang terjadi sampai sekarang, Brian. Bisnis saya tuh berubah terus. Gitu, dulunya cuma sekedar bikin logo, kalender, company profile, laporan tahunan, that's it. Makanya namanya Flux Design. Terus habis itu di tahun 2018 baru saya switch bisnis saya lagi. Kita jadi advertising dan digital agency dengan nama idenya Flux. Karena kita jualan ide, nggak cuma sekedar grafis. Baru di 2021 evolving lagi jadi Creative Group Holding dengan nama Flux Creative Universe. Jadi di balik nama Flux Creative Universe ini ada filosofi tuh yang dalam banget ya. Bener. Jadi terus berkembang menjadi yang lebih baik. Betul. Terus grow gitu. Ya. Kalau gue lihat-lihat, Bro Ori kan jalanin Flux Creative Universe ini udah lumayan lama ya. Boleh diceritain gak sih sebenarnya Flux Creative Universe tuh bergerak dalam bidang apa sih? Oke. Jadi sebenarnya gini Brian, goal saya ketika saya bikin Flux Creative Universe, kamu bayangin kayak Marvel. Marvel punya Marvel Cinematic Universe. Ketika di MCU kan dia punya banyak superhero-nya masing-masing tuh satu-satu. Ada Iron Man, ada Hulk, ada Thor, ada Spider-Man. Speciality-nya jurusnya beda-beda. Ceritanya pun juga beda-beda. Tapi bisa dijadiin satu jadi Avengers. So ketika saya ngebangun Flux Creative Universe, saya kepikiran gini. Saya kepengen bikin Avengers-nya dunia kreatif Indonesia. Goal saya gitu. Jadi saya cari jagoan-jagoan kreatif, saya tarikin. Gabung sama saya yuk. Saya bilang gitu. Jadi kalau sekarang ditanya Flux Creative Universe, kita adalah Creative Group Holding yang punya visi pengen jadi Avengers dunia kreatif Indonesia. Nah, di dalamnya itu ada banyak Brian bisnis saya. Ada di Creative Agency. Saya juga punya media community. Itu saya bareng sama Cigres Tahir. Saya punya production house, saya punya event organizer, activation agency juga. Jadi itu yang ada di dalam ekosistem kita. Jadi semuanya tuh terkonek ya. Betul. Jadi misalkan dari Creative Agency di sini, PH-nya udah ada juga, media buying-nya juga ada juga. Jadi semuanya udah jadi satu. Memang Bro Auri ini top banget sih. Lebih buat scale up the business aja sih. Kalau nggak kita cuma skalanya kecil, nggak akan bisa gede Brian. Dan kalau kamu lihat kenapa di 2021 saya ngeberaniin diri buat ngejadiin Creative Group Holding,
saya ngeliat satu kalimat yang dibawa sama Gojek dan Tokopedia ketika mereka merger jadi satu. Mereka bilangnya gini, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Itu tuh merubah cara saya berbisnis. Saya ngeliatnya gila ya, 2 perusahaan gede, mereka rela jadi satu supaya bisa pergi lebih jauh lagi. Dan saya waktu kepikiran, walaupun Flux sudah lama, berarti dari 2006, waktu itu 2021, Udah hampir 15 tahun, 20 15, tahun, hampir iya, 20 tahun, 15 tahun. 15 tahun. Saya kepikiran kayak udah saatnya nih, saya udah nggak bisa sendiri nih. Saya mesti nyari partner yang emang lebih jago dibanding saya secara kreatif, tapi saya akan memperkuat mereka dari sisi bisnis. Nah, akhirnya waktu itu 2021 saya ngeberanin diri bangun Flux Creative Universe. Jadi saya cari orang-orang yang di industri kreatif yang bagus nih. Saya bilang ke dia gini, bro, gue lagi bangun Flux Creative Universe. Lu mau nggak join bareng gue nih? Jadi waktu saya deketin orang satu-satu, saya bilang, saya kasih dia 3. Satu, nanti saya kasih modal untuk bikin bisnis, bikin perusahaan, tapi bisnis saya yang kasih. Jadi orang boleh kreatif, kalau klien yang nggak ada mati juga loh. Iya, Mau dapat bener. dari mana duitnya? Nomor 1 klien. Klien. Karena Flux sudah gede, kita kasihin dia kliennya dulu. Kedua, manajemen. Manajemen ini kita yang akan bantu. Kenapa? Karena saya udah ngerjain bisnis lama, Brian. Hal-hal yang nggak berkaitan dengan kreatif, tidak terlihat itu ribet. Contoh, bikin tagihan, nagihin klien, ngatur cash flow, ngurusin HRD, ngurusin legalitas, ngurusin perpajakan, itu nggak kelihatan, tapi ribet. Jadi Iya. partner saya fokus di bagian kreatif aja. Ketiga, saya kasih investment di awal. Biasanya ketika saya bikin satu bisnis baru, saya bilang ini modal saya nih. Dak, kamu tentuin sebagai partner saya mau mereka punya hidup yang layak juga. Jadi saya bilang dari uang ini, kamu tentuin mau ambil bulanannya berapa. Padahal kalau kita ngomongin real entrepreneur, bulan ini bisa dapat duit bagus, bulan depan belum tentu kan. Iya. Jadi karena banyak orang yang di sebelum saya emang dia pekerja kantoran, jadi saya mau ngebawa mereka juga next level lah, punya usaha. Jadi saya tentuin dari modal ini, tentuin mau buat kalian sebagai founder berapa dapat bulanannya, terus bangun timnya sebesar apa kalian tentuin. Udah dari situ baru tuh bentuk satu unit bisnis, 2, 3, sampai sekarang udah ada 12. 12 unit bisnis. Yes. Wah, gila sih ya. Gitu. Bro Auri ini dalam menentukan partner-partner, kan di setiap lini bisnisnya kan pasti ada partner-partner dong. Itu apa sih sebenarnya yang menurut lo paling penting? Ini penting. Kalau kamu lihat saya juga nggak langsung jalan lancar begitu aja sih, Brian. Ada 2 unit bisnis saya yang gugur di tengah jalan, partner saya memilih cabut. Ternyata untuk cari partner, orang yang cuma berpikir kreatif aja nggak cukup. Saya mesti cari orang-orang yang dia punya mindsetnya itu mindset pengusaha. Itu yang paling penting. Karena bagi saya kalau dia mindsetnya masih seperti karyawan, kita tarik untuk dia jadi pengusaha, susah berkembangnya, Brian. Gitu. Itu jadi menurut saya paling penting adalah dia harus punya sense pengusaha juga. Itu paling penting sih. Karena dengan kita punya sense itu, kita enak nih buat mau ngeset target. Tahun ini kita naikin yuk, omsetnya 2 kali lipat. Ntar kita grow segede ini yuk, grow-nya. Kalau dia cuma punya mindset bukan pengusaha, takut. Iya. Pasti. Gitu kan. Jadi menurut saya itu yang paling penting sih. Terus dengar-dengar kan belakangan ini Flux Creative Universe kan ada di invest sama Om Deddy. Betul. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa kenal Om Deddy dari mana? Itu juga gak nyangka ya, Brian ya. Saya juga sampai sekarang masih berpikir, waduh, game changingnya beda banget ya. Karena dulu waktu saya bangun Flux Creative Universe, PR-nya tidak segampang itu, Brian. Ketika saya deketin orang yang menurut saya bagus nih, saya bilang kan kayak tadi, join sama gue yuk. Mereka belum tentu mau join. Kenapa? Lain kalau di belakang saya mungkin nama saya bukan Yohanes Auri gitu ya kan, Yohanes Tahir gitu misalkan, atau keluarga-keluarga yang konglomerat gitu misal, beda cerita. Jadi banyak banget mereka tuh tidak yakin lah, kayak kuat nggak ya nanti cash flow ya segala macam. Kadang kalau pengen ngomong, lu mau ngeliat rekening gue berapa nih, kasih lihat kan nggak begitu caranya gitu. Jadi waktu awal-awal banyak yang nolak juga, tidak segampang itu nyari partner. Nah waktu itu pernah doa gini, Tuhan kalau emang ini dari kamu, boleh nggak sih kasih saya satu backupan? Karena saya butuh juga ketika jadi grup holding, butuh di belakang tuh ada orang kuat juga, Brian. Buat apa? Buat biar orang juga percaya. Iya. Cuma saya waktu itu nggak tahu siapa, cuma doa doang aja.
Nah jawabannya itu adalah di tahun kemarin 2023 saya dapat kesempatan Om Deddy itu invest di tempat saya. Nah waktu kenal Om Deddy dari mana? Di 2018 saya pernah menggunakan Om Deddy jadi influencer salah satu brand yang kita pegang. Oh. Jadi itu tuh pertama kali ketemu Om Deddy. Tapi abis itu saya nggak pernah berhubungan lagi sama Om Deddy. Tapi sama manajernya itu masih deket. Kita waktu itu ngomongin hobi sepeda. Bro, pakai apa nih kok gitu kan, jalan kemana nih segala macam. Jadi masih keep contact. Nah at the time tuh waktu itu dipanggil sama manajernya, dibilang gini, Auri boleh nggak ke studio Om Deddy? Waktu itu saya mikir kan, waduh kenapa tiba-tiba dipanggil sama Om Deddy nih? Apakah emang ada kasus yang mau di blow up? Biasa kan yang masuk ke Om Deddy kan yang viral-viral kan. Iya. Ternyata pas datang ke studio Om Deddy dibilang, pertama kali bukan Om Deddy tuh invest ke tempat saya dulu, tapi saya bisnis bareng Om Deddy dulu. Joint venture bareng Om Deddy bikin creative agency namanya DNA. Jadi ketemu Om Deddy bilang gini, oke Auri, tujuan gue ketemu adalah gue kepengen bikin creative agency. Kenapa? Karena banyak banget brand-brand yang mau jadi Om Deddy brand ambassador. Dia nanya ke Om Deddy, bisa ngerjain kreatifnya juga nggak? Of course nggak bisa. Om Deddy kan artis. Iya. Biasa kan dia tinggal terima narasi, oke syutingnya gini, ngomongnya gini. Jadi bagi Om Deddy, ini missing partnya dia. So dia bilang boleh nggak 2 minggu lagi lo ketemu gue, tentuin namanya apa, modal kerjanya berapa, pembagian sahamnya berapa, timnya siapa aja. Bagi saya ini kesempatan gede dong. Iya. Diajak bisnis bareng Om Deddy. Nih. 2 minggu lagi datang, saya kasih proposal ya, Om. Nama agensinya DE. Pertama ada Kadabra berbau magic. Om Deddy nggak suka ternyata. Gue udah nggak mau lagi berkaitan dengan magic ya, Ri. Ide kedua lupa, ide ketiga ini yang di approve. Om ini dari inisial nama kita, DNA, Deddy and Auri. Wih, Om Deddy langsung suka. Oke Ri, pakai nama ini, pembagian saham udah diatur semua segala macam oke. Timnya udah saya kasih lihat siapa aja, Om Deddy agree, kita jalan bareng. Nah itu tuh 28 Oktober tuh. Nah jalan bareng Om Deddy yang kasihin kliennya kan. Kita kerjanya bener segala macam, akhirnya panggil lagi sama Om Deddy. Desember saya masih ingat 2022. Dipanggil lagi studionya, dia bilang gini, Auri, datang lagi ke studio. Saya pikir masuk podcast nih. Udah bisnis bareng Om Deddy gitu kan. Pas datang, Om mau masuk podcast? Belum, masih jauh. Katanya dia bilang gitu kan. Tunggu lu ini dulu, dia bilang gitu kan. Tunggu lu sukses dulu, dia bilang gitu kan. Oke, jadi tujuannya kenapa? Tujuan gue ketemu ada gini, revaluasi Flux berapa? Karena gue mau masuk ke grup holdingnya. Jadi pertama kali ketemu dia jadi influencer, joint venture dulu bareng Om Deddy, dites dulu. Desember baru dia tertarik untuk invest. Jadi setelah join venture, ya. lalu kan ngelihat perkembangan company-nya gimana. Ya. Lalu Om Deddy ngeliat dong modal masukin berapa, income langsung berapa, dia ngeliat gila nih. Itu karena balik lagi industri jasa tuh paling gampang kelihatan ini kalau kita servisnya bagus, ide kita bagus, kelihatan kok growth-nya bisa cepat kok. Gitu kan. Baru Om Deddy tertarik untuk invest. sampai akhirnya jadi creative holding. Yes, jadi udah jadi creative group holding. Om Deddy ngeliat, saya tanya kan, Om, kenapa Om tertarik untuk invest tempat saya, kan kita ada joint venture bareng. Ini dulu aja. Itu Om Deddy ngeliatnya adalah justru yang dilihat karena Flux sudah punya semuanya. Itu yang dia lihat. Ternyata saya mikirnya begini, Brian. Ketika kita mikirnya gede, orang tuh juga tertarik. Coba kalau saya mikirnya cuma udahlah sendiri aja, idenya Flux doang yang kita gedein, orang mana tertarik. Kayak begini kan yang lihat ekosistemnya. Iya. Yang gede. Saling melengkapi antar divisi. Bener. Itu yang dilihat. Bro Auri ini awal mulai karir zaman dulu pernah kepikiran gak sih bisa bangun Flux Creative Universe ini sampai sebesar ini? Skala besarnya dibeda-bedain aja sih. Jadi waktu dulu mulai mikirnya tuh lebih one step, kayak suatu saat nanti nggak di kamar tidur. Masa mulai dari kamar tidur mulu nih, sendiri mulu nih, pengennya tuh ada tim. Terus habis itu sudah tercapai, baru berani bermimpi lagi yang lain. Jadi kadang tuh step by step. Mimpi itu kan gratis ya. Iya bener. Cuma ya kadang kalau ngomong soal mimpi, kadang seru juga sih, Brian. Ada 2 yang saya masih ingat banget. Ini waktu pas masih mulai Flux Design ya, masih kamarnya di kamar tidur. Saya ngelihat klien waktu itu nih bapak, dia punya jam tangan tuh EP. Di situ pertama kali tuh saya tuh tahu jam-jam yang mahal atau apa kan. Nih bapak pakai EP, saya tanya kan, ini EP apa pak? Ini jam apa? Kadang lucu gitu ya, pas kita ngeliat dikasih lihat kan, EP diver, dia bilang gitu, berapa pak?
250 juta. Pertama kali saya ngeliat jam tangan 150 juta, saya cuma bilang gini, gila, orang gila yang mau beli jam tangan semahal ini gitu kan. What, like jam segini? Udah, kayaknya nggak mungkin punya. Saya bilang gitu. Nggak pernah kepikiran Nggak gitu pernah ya. kepikiran gitu. Akhirnya, dan saya inget nih bapak, dia punya jam banyak sampai ditaruh di SDB-nya. Dia bilang gitu kan. Tapi pertama kali saya ngeliat jam mahal tuh dari dia. Dan saya langsung kepikiran, dia mungkin someday seorang Auri bisa punya jam yang mahal. Tapi bagaimana caranya tidak terpikirkan loh Brian, itu kan kemungkinan punya kayaknya zero banget lah gitu. Bermimpi Bermimpi dulu. Kenapa bisa dulu tuh awalnya mulai kepikiran tuh, oh gue mau fokus di kreatif industri gitu. Karena emang dari kecil tuh udah demen seni, udah demen art. Jadi tuh ikut lomba-lomba gambar poster segala macam, udah demennya ke sana. Bahkan sampai pas lulus kuliah tuh orang tuh nanya kan mau kuliah jurusan apa, pikir apa, akhirnya sepakat. Gagal waktu itu ngeliat kakak kelas ketemu ngobrol, kak kuliah apa, kuliah DKV, apa tuh, desain komunikasi visual, kerjanya ngapain, gambar bikin, udah tahu ini. Jadi dibilang ke orang tua, mau apa, mau di BINUS DKV. Waktu itu orang tuh bingung, jurusan apaan kok, nanti kerjanya lu ngapain gitu kan, nggak tahu gitu kan. Udah pokoknya mau itu dulu deh gitu. Udah waktu itu ngikut ngambil tes gitu kan, lolos DKV. Jadi dari awal tuh emang udah passionnya di industri kreatif. Begitu Brian. Bro Ori ini belakangan ini kan baru bikin konten nih Yes. tentang Apple Vision Pro. Yes. Jadi di konten ini tuh banyak di-share ulang di banyak media, banyak akun ya mungkin. Iya. Itu tuh sebenarnya udah part of the plan atau kayak oh tiba-tiba booming aja gitu. Momentum sih, karena balik lagi beberapa kali saya juga pernah bikin brand untuk brand-brand yang kita kerjain, beberapa juga banyak yang viral juga. Jadi kemarin emang iseng juga aja. Jadi pas kemarin ada Apple Vision Pro kan emang udah kepengen tuh. Pas dia keluar udah saya order dulu, terus habis itu datang. Pas udah datang nih, gitu kan. Belum pernah cobain nih. Belum pernah sih. Belum pernah. Ntar saya kasih lihat. Dia kayak VR gitu ya. Aduh, dia nggak, Apple tuh tidak menyebut ini tuh VR. Tapi dia menyebut ini adalah special computing. Karena ini bukan sekedar buat main game atau buat ya udah yang kayak biasa kan kita lihat VR cuma buat main game doang. Ini buat kerja. Jadi kamu tuh bisa kerja, buka email, ngetik segala macam tuh dari sini. Jadi kemarin saya beli ini terus habis itu langsung kepikiran aja bikin konten gitu. Jadi awalnya emang bikin konten dan saya udah tahu ini pasti viral punya. Jadi waktu saya bikin konten teknologi kayak begini, tapi saya makan di pinggir jalan di soto langganan. Dari kecil udah makan di sana, saya iseng bikin. Karena waktu pas makan tuh makan soto, view-nya tuh bisa saya ganti. Jadi lagi di Swiss. Jadi saya makan sembari di Swiss, suaranya tuh ada salju. Terus di sininya tuh ada putar YouTube, ada Spotify, ada Netflix-nya, ada buka email juga. Jadi sembari makan tuh sembari bekerja. Oh tapi kontrolnya tuh lewat mana? Pakai tangan, pakai mata. Keyboardnya kan ada di sini. Jadi dia keluar ntar. Oh, Gitu. jadi secanggih itu ya? Canggih itu. Udah kita ngetik gini-gini segala macam, gerakin kemana-mana juga tinggal pakai mata sama tangan doang aja udah. Oh, Udah. Jadi saya makan di situ tuh saya bilang istri saya, bikin aku konten yang aku lagi makan pakai ini. Terus dibikin record, ya udah saya taruh sosial media dan saya kan juga invest di salah satu homeless media yang udah cukup besar, namanya Foxit. Itu udah 1,2 jutaan follower lah. Karena saya punya, saya bilang nih masukin video saya yang ini, media sendiri gitu kan, masuk dek viral, viewsnya tinggi, banyak media-media yang ngambil, mau nge-repost. Oke, saya kasih akses. Terus besokannya saya iseng lagi, soto langganan saya si bapaknya saya ajarin, bapak saya bikin konten nih, bapak pakai ini sembari putar musik, nanti saya videoin. Tentu bapak mau juga kan, boleh deh cobain, saya ajarin, saya bikin konten. Wah, tukang soto pakai Apple Vision Pro, saya posting lah sosial media, saya taruh di Foxit, double lagi. Wah, itu bapak seneng banget. Pak Sugiman ini sampai, Pak thank you. Kalau kesana dia kagak mau dibayar. Saya bilang, kagak. Saya bilang itu nggak mau bayar. Gitu. Jadi dia sampai masuk ke TV, stasiun TV datang meliput. jadi sampai tempat sotonya dia itu viral juga? Iya, diliput dan langsung rame banget dia bilang gitu kan. Bang thank you ya Pak. Iya. Saya bilang gitu kan. Jadi senang juga tuh ngebantuin viralin juga lah. Bisa ada
orang-orang yang terberkati juga. Iya, bener. Lebih ke iseng aja tepatnya lah Brian lah. Nggak nyangka lah. Sebenarnya faktor yang paling signifikan, paling penting buat bikin sebuah konten viral itu apa sih? Bikin sesuatu yang unexpected. Itu tuh. Yang memang kadang kebanyakan berarti boleh dibilang ya it's just konten ya. Tapi yang begitu yang bisa potensi viralnya. Kayak kemarin kalau dilihat gitu. Kontradiktif kan. Pakai Apple Vision Pro. Kalau ngeliat di yang luar negeri kan keren tuh. Di Subway lah, di mana. Ini kita Indonesia banget nih. Makan tendaan gitu kan. Nah, di pinggiran gitu. Ya udah, itu kan unexpected. Iya. Gitu kan. Orang kan bikin mungkin yang keren di kantor, office, di mana segala macam bikinnya. Kita bikin yang sesuatu Indonesia banget. Begitu juga Pak Sugiman, tukang soto, tapi pakai Apple Vision Pro. Jadi ngelayanin tamu sembari begini kan something keren juga kan. Buas itu suka, kayak gitu. Iya. Yang nggak cuma itu juga, beberapa konten yang saya bikin yang sifatnya unexpected, potensi viral juga bisa gede. Begitu Brian. Bro Auri ini lebih fokus ke content creating atau lebih ke sisi entrepreneurnya, bisnisnya in general? Belakangan ini saya juga lagi 3-4 bulan belakangan lah lagi seneng bikin konten juga, cuma emang lagi di stop juga. Tapi jujur ketika bikin konten ternyata saya merasakan ada sisi kesenangannya ya, yang saya bisa ngelakuin apa yang saya suka karena emang demen juga ngobrol depan kamera, bikin konten segala macam. Jadi kemarin juga belajar, cuma emang tujuannya sebenarnya tuh buat promosi sih. Jadi ketika bikin konten di atasnya kan ditaruh logo Fluxative Universe X close the door. Memang kalau zaman sekarang ini memang konten is king ya? Yes, konten is king, dan buat potensi awareness-nya bisa tinggi, jauh banget. Waktu saya masih aktif bikin konten, itu impresi akun yang datang ke Instagram saya itu tinggi banget. Cuma sekarang pas lagi off, turunnya drastis banget. Jadi emang nggak bohong. Kuncinya emang kalau kita mau dapetin audiens banyak, emang harus aktif bikin konten sih. Ini lagi baru mau diaktifin lagi. Lalu dari audiens yang masuk yang banyak, gimana caranya kita bisa kasih makan kolam-kolamnya gitu? Yes, betul. Ya, tapi yang bener nih yang susah itu adalah konsisten. Jadi jujur salut sama orang-orang yang dia emang konten kreator ya kayak Om Deddy deh. Gila, itu konsistennya luar biasa banget. Dia kayaknya upload video tuh tiap hari. ya? Emang jiwanya dia tuh di sana udah. Iya. Kan kalau saya kan mesti harus ntar meeting ketemu orang, ntar harus bikin. Jadi kadang suka kebagi-bagi, dan emang di konten kreator ini kan bukan nyari duit. Iya. Jadi lebih buat memuaskan kesenangan pribadi aja. Jadi ya kekurangannya kadang suka malas. Karena dapat duitnya dari yang lain. Iya. Emang bisa dibayangin lah ya, maksudnya tiap hari syuting. Waktu meeting sama Om Deddy itu juga curi-curi waktu, dia dari pagi syuting, ketemu ini, bikin konten ini, begitu tiap hari. Gimana sih biar bisa konsisten dalam membuat konten? Saya mungkin nggak bisa ngomong how caranya untuk bisa bikin konsisten ya, karena saya kan nggak ada di konten kreator lah. Cuma saya ngomong konsisten dalam saya sebagai pebisnis aja ya, gitu. Nah ini mungkin menurut saya juga semua pebisnis juga pasti akan mengatakan hal yang sama sih Brian. Konsisten itu adalah kuncinya. Jadi kadang tuh kalau saya ngeliat konten kreator, kalau dulu waktu awal masih bikin ya, kadang semangat kalau viewsnya banyak. Iya. Pas dikit down, habis itu nggak bikin konten lagi kan. Tapi kan kalau diusahakan do or die saya ada di bisnis ini. Jadi konsisten saya itu mau bisnis lagi bagus, mau bisnis lagi drop, mau project menang, mau project kalah, ya saya harus ngelakuin ini tiap hari. Karena do or die saya ada di sini gitu. Mungkin menurut saya supaya orang bisa konsisten, treat apapun yang kalian kerjakan itu kayak do or die-nya ada di situ. Bro Auri ini kan kayaknya kerjanya banyak banget nih, pegang kreatif holding nomor 1 di Indonesia gitu kan. Banyak manage orang, maksudnya perusahaannya besar gitu kan. Pernah gak sih Bro Auri ini di fase yang dimana Bro Auri ngerasa burn out atau kayak capek gitu? Pastilah, bohong kalau orang bilang nggak burn out. Beberapa kali juga saya burn out, tapi kan saya tahu how untuk bisa ngatasinnya kan. Kayak saya lebih senang kadang tuh kalau habis kerja capek main sama anak. Main sama anak, pergi jalan sama mereka, terus waktu pagi sama istri juga. Jadi kecas lagi.
Tapi ada juga sih kalanya tuh kalau saya pengen belanja itu juga salah satu kunci ngilangin burnout. Oh, self reward ya. Iya, self reward gitu, belanja gitu. Itu juga seneng juga tuh. Terus berarti Bro Ori punya hobi juga dong. Hobi saya apa berbeda-beda. Kalau dulu saya, nih kita ngomongin hobi yang sifatnya Iya, emang in general aja. ya. Dulu saya suka hobi banget tuh ngumpulin motor gede. Jadi saya sampai punya 5 motor waktu itu paling banyak. You name it, Ducati ada, Panigale, Kawasaki Z1000, Aprilia RSV, Ducati 848, Kawasaki H2. Jadi motor gede. Aduh tuh, Moge kolektor semua iya. gitu ya. Karena emang senangnya tuh, hobinya tuh yang memicu adrenalin. Jadi ngebut-ngebutan tuh suka, Brian. Jadi waktu itu koleksi ke sana. Cuma at the time udah punya anak juga, udah deh, ini hobi kadang berbahaya juga nih. Dilarang istri. Iya. Terus juga lebih takut juga karena waktu itu hampir kecelakaan, Brian. Saya waktu itu bawa H2 lagi kenceng di pik. Tiba-tiba tuh ada yang pas turunan jembatan, ada gejukan ada gitu ya? gejukan nggak kelihatan. Dek, tiba-tiba tuh saya kelepas. Dek, pas pegang lagi Untung pegang lagi. pegang gini. Itu oleng dikit, lewat udah. Jadi pas pegang lagi tuh langsung Tuhan makasih Tuhan gitu ya. Di saat situ nyali udah mulai ciut gitu. Terus udah habis itu saya jual satu-satu. Jual, lari ke mobil. Udah tukar mobil. Udah habis itu jual beli mobil aja tuh. Pakai tuh jual beli Porsche. Habis itu Porsche jual, H2 jual, ganti ke Lamborghini. Lamborghini jual, udah bosen, jual lagi, sekarang pakai BMW M4. Buat Jadi daily. emang hobi motor, hobi mobil. Pastinya jam tangan Oh juga. iya dong, itu juga dong gitu kan. Itu jam tangan juga bagi saya tuh kayak ini tadi saya bilang. Dulu tuh berasa tidak mungkin banget seorang Auri bisa punya kemampuan untuk beli jam tangan mahal. Jadi itu bagi saya tuh ada unsur memuaskan dari masa lalu yang tidak mungkin punya ya gitu. Jadi kesana itu juga salah satu hobi juga. Boleh diceritain nggak sih? Yes. Jam pertama lu itu yang mana sih? Jam pertama tuh yang ini. Nih. Ini Hublot Big Bang Mecha 10. Ini jam pertama yang saya beli karena emang waktu itu pertama kali ngelihat banget itu udah jatuh cinta banget. Kayak sukanya kalau lihat nih karakternya nanti ngeliat kan Brian yang kelihatan Skeletonnya gitu ya. Karena bagi saya tuh ini tuh seni. Makanya saya nggak terlalu suka jam yang tertutup. Pengen bisa lihat mesinnya di dalam. Iya gitu. Jadi ini pertama kali ngeliat ini saya udah langsung suka karena it's just like art banget gitu. The way dia crafting semuanya satu-satu berapa part semua sampai saya bacain the story behind-nya. Ini jam pertama saya nih. Buat kalian yang nggak tahu, jam ini itu power reserve itu 10 days. Jadi kalau misalkan nggak dipakai 10 hari dia nggak mati. Ya. Dipakai pun juga dia 10 days pokoknya harus kita putar dulu lah. Baru dia hidup. Ini jam pertama nih Brian nih. Nah ini waktu beli ini pun juga saya meyakinkan diri saya untuk kadang tuh ada perasaan kayak layak nggak ya punya jam tangan mahal. Aduh ini akhirnya berani memutuskan beli. Tapi pas beli Brian saya nggak menyesal. Jam ini tuh yang bikin bro tuh bisa makin semangat, makin. Betul, satu sisi semangat, tapi kedua karena saya banyak ketemu para pemilik bisnis ketika saya deal di project-project. Itu kan mereka kan ketemu bos-bos juga. Nah ketika ketemu para bos saya inget banget waktu itu salah satu direktur di mana dia ngomong gini, Auri lu jangan ngecas gue mahal-mahal ya, jam tangan Hublot, dia bilang begitu kan. Tenang Pak, saya bilang gitu kan, pokoknya harganya oke. Tapi dengan kayak gini kan jadi mereka tahu mereka bekerja sama dengan orang yang bukan abal-abal. Iya. Gitu. Ya usaha yang saya jalanin ya udah well established juga gitu sampai saya mampu untuk bisa beli. Jadi dengan kata lain menurut saya gini, yang saya suka Brian ketika saya main di jam ya, coba sebutin satu produk apa yang kita bisa ngasih lihat tanpa kita, kalau mobil kan Show gitu. lu mesti bawa mobilnya dong, mesti turun parkir atau di mana supir jemput baru kelihatan dia pakainya ini nih. Iya. Atau kunci mobil, tapi kan masa meeting kunci mobil ditaruh di atas, nggak mungkin banget kan, gitu kan? Apa?
Iya. Dengan pakai jam kan orang juga tahu. Gitu. Jadi bagi saya pas saya pakai ini, saya baru ngeliat tuh. Wah gila, ternyata orang ngeliat beda respectnya. Di situ saya baru jadi suka sama jam. Bahkan setiap tahun sekarang pengennya harus ada satu jam yang saya punya. Jadi pengen koleksi terus ya rasanya. Iya, Ya. bener. Ini jam pertama yang saya beli yang boleh dibilang cukup mahal. Karena sampai sekarang pun harga juga masih stabil. Masih stabil sih. Yang harga barunya juga segituan. Iya. Ini jam. Terus yang kedua yang ini. Spirit of Big Bang White Ceramic. Ini juga susah banget nyarinya. Nah setelah saya punya ini, saya tuh kalau nyari jam tuh maunya yang agak limited. Iya. Ada satu unsur yang langkanya itu loh, yang bisa punya, bisa Kalau dapet kayak gitu kan. Rolex gitu kan maksudnya ya nggak ada limited. Ya memang jamnya diproduksi banyak juga. Tapi kalau jam-jam yang Bro Auri beli ini memang limited. Ya misalkan ini juga nih. Iya, iya. APGP Carbon. Carbon 1750 doang. 1750. Jadi bayangin satu dunia semua cuma ada 1750 piece. Dan lu salah satu yang punya gitu. Iya, itu tuh ada. Itu bayangan ininya. itu tuh. Dan ini harganya juga nggak jatuh-jatuh banget loh. Iya. Ya, selama bagus kondisinya masih oke lah. Iya. Gitu. Ini jam 2, ini jam ketiga. Ini jam ketiga kemarin dibeli, ceritanya pas Om Deddy invest di tempat saya di Flux buat ada penandanya, ambil ini nih. Karena ini kan GP Carbon kalau ngeliat ceritanya juga bagus kan, the story behind ini jam kan. Jadi ini tuh ngegambarin saya tuh untuk kebut lagi. Soalnya ini Grand Prix kan. Grand Prix. Gitu, karena kita jalan bisnis itu kayak perlombaan, ya kan? Makanya ini saya beli sebagai achievement aja sih. Om Deddy udah invest. Dan juga sebagai pengingat buat ngebut terus gitu. Betul. Makanya kan di sini ada tato. Iya. Ini tatonya kan gambar speedometer. Oh. Saya suka ngebut, ngelakuin apa-apa tuh nggak suka setengah-setengah, sukanya pol gitu. Makanya di sini tulisannya push it to the limit. Makanya pas. Bro Auri ini orangnya philosophical banget. Filosofikal banget gitu. Pernah gak sih beli jam tangan terus misalkan ketipu atau ternyata KW gitu? Enggak ketipu sih. Tapi emang, nih kamu percaya nggak ya Brian, saking saya suka jam ini. Dulu tuh saya beli KW-nya dulu loh. Oh. Saya beli KW-nya dulu supaya saya merepresent someday lu bisa punya ini yang asli. Dan akhirnya tercapai. Akhirnya tercapai. Dan ketika saya bandingin sekarang, baru kelihatan dong gitu kan. Iya. Bedanya jauh ya. Bedanya jauh ya. Memang gitu. Gitu. Jadi beli itu cuma sebagai burn aja. Iya. Gitu kan. Tapi kalau pakai malu kan. Gitu kan. Ketahuan lagi bisnis belum bagus pakai gini kan, orang juga nggak bohong lah. Iya. Itu kan kelihatan kan. Jadi udah saya pajang aja tuh. Pas sekarang udah punya, kemarin saya jejerin. Ternyata bedanya begini ya. Diameternya dia lebih gede. Tapi kadang gitulah, Brian. Kadang kita nggak pernah tahu mimpi itu bisa bawa kita tuh sejauh mana ya. Nggak pernah nyangka lah, Brian. Jujur. Nggak bisa bayangin ya dulu, maksudnya bisa bermimpi, bisa punya koleksi jam tangan mewah, bisa punya Flux Creative Universe sampai di titik yang saat ini gitu ya. Ya balik lagi dari mimpi, tapi ya nggak cuma mimpi ya. Kan saya kerja tuh eksekusi. Bener-bener keras banget, Brian. Satu hari tuh saya bisa meeting, at least saya sampai bilang ke asisten saya tuh, satu hari tuh harus ngisi jadwal saya tuh minimal 8 kali meeting. Di bawah itu, bagi saya tuh saya merasa bersalah, nganggur. Jadi saya nggak mau nganggur. Maunya tuh gas nih, di-push. Gaspol. Gitu kan. Jadi kalau satu hari tuh ketemu orang, udah kisi full. Capek nggak capek, tapi saya justru merasa, karena bagi saya gini, hal yang paling mahal itu sebenarnya adalah waktu. Waktu kita nggak bisa beli. Jadi saya nggak mau nyanyain waktu, Brian. Kalau bisa tuh benar-benar bermanfaat, harus ada gunanya. Gitu. Itu sih. Tapi apa sih preference Bro Auri dalam beli jam tangan? Saya nggak ada preference yang kayak gimana banget ya. Saya hanya beli yang menurut saya itu saya suka. Itu satu dulu. Waktu saya beli ini kan banyak banget, Brian. Kenapa lo ngambil ini? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak gini? Tapi balik lagi bagi saya, kalau emang saya suka, saya nggak terlalu peduliin sih antar harganya. Jatuh ya kayak Hublot deh. Orang semua bilang, lu invest Hublot, gila beli baru keluar showroom udah turun setengahnya nih. Gitu kan, yuk kenapa enggak gitu. Emang suka kok emang gitu suka, ya. gitu kan. Jadi kan banyak orang kan yang ngeliat investment, bagi saya jam itu bukan untuk invest yang jual beli ya, tapi bagi saya tuh untuk
saya senang dulu atau enggak. Jadi kadang nyari buat suka itu tuh mesti cocok momennya apa, sejarah di balik jamnya itu apa. Kalau suka baru beli. Kalau bisa malah jangan jual, nambah terus ya. Iya, nambah terus. Saya kepengen banget buat jual ya. Karena bagi saya tuh dia tadi semua jam bagi saya tuh punya historinya kan. Iya. Itu. Setiap 1 jam tangan buat nandain suatu achievement baru. Iya, Gitu. benar. Jadi kalau tadi Bro Ori bilang kan tiap tahun beli 1 jam. Iya. Artinya tiap tahun ada achievement baru yang gede dong. Maunya gitu. Gitu. Ya. Kita lihat aja nanti. Tapi goal gede RM. Itulah. Jam impian. Tahun depan. Amin. Amin. Nah, kan kita udah ngobrol banyak nih. Yes. Nah, buat penutup, sekarang kita mau main mini games. Apa tuh mini Jadi games? mini gamesnya itu would you rather. Jadi pilih mana, jawab cepet. Ya. Would you rather pakai jam yang flashy atau low key? Lazy. Pakai jam yang selalu kecepatan 5 menit atau telat 5 menit? Kecepatan 5 menit. biar on time terus. Punya jam yang punya fitur canggih tapi desainnya kurang oke, atau desainnya bagus tapi nggak ada fiturnya? Desainnya bagus tapi nggak ada fitur. Suka pakai jam yang size-nya gede atau tipis dan minimalis? Gede. Punya jam yang punya nilai sejarah mewah atau jam dengan teknologi terbaru? Yang sejarah mewah. Pakai jam yang harganya naik terus tapi desainnya kurang oke, atau yang harganya turun terus tapi desainnya lu suka banget? Harganya turun terus tapi desainnya suka banget. Emang demennya dari tadi ngomongnya gitu sih ya. Cuma boleh pakai 1 jam tangan seumur hidup, atau pakai jam tangan yang beda-beda tiap hari tapi gak boleh dipakai berulang kali? Waduh. Yang beda-beda tapi nggak boleh dipakai diulang ya. Itulah biar nggak bosen juga. Oke, nah kalau gitu sebelum kita selesai, sebelum kita tutup, boleh gak Bro Ori kasih advice atau kayak semacam omongan lah untuk viewers kita di sana? Oke. Saya kasih ini dari yang saya alamin aja lah Brian ya. Gitu maksudnya ya sama lah bagi saya, setiap orang bisa untuk punya mimpi. Cuma balik lagi, ketika kita punya mimpi, kita juga udah harus tahu bagaimana cara kita bisa sampai ke mimpi itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan konsisten tadi. Dan juga yang kedua, kalau menurut saya sekarang ini eranya adalah kolaborasi. Kita nggak bisa lagi mau nge-keep apa-apa di kita doang nih. Kalau bisa kita ketemu orang yang lebih hebat, ya kenapa enggak? Nah, kayak begini kan, ketika ada Om Deddy ngebantuin di Fluxative Universe, Battlefield itu beda banget. Saya juga ngerasain kok ketika punya partner yang hebat, kita pun juga terpacu untuk bisa jadi lebih bagus lagi, dan dia pun juga memacu kita untuk jadi lebih baik lagi. Jadi bagi saya kuncinya kalau kita mau sukses, berani bermimpi dan berani berkolaborasi, itu sih. Oke, thank you ya Bro udah luangin Sama-sama. waktu datang ke sini ngobrol-ngobrol. Sukses terus. Sama-sama Brian, thank you. Thank you. Thank you.